Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Andre Prasetyo Nugroho dengan nomor BP 1810551002. Pada video kali ini kita akan membahas tentang analisis diskriminan. Baik, untuk itu langsung saja kita ke pembahasannya. Dan pembahasan kali ini selain dengan materi yang akan disajikan dan akan disampaikan juga secara mencari secara SPSS. Langsung saja ke videonya. Baik, langsung saja kita ke materi yang akan saya jelaskan mengenai dasar analisis diskriminan. Analisis diskriminan atau diskriminatif adalah bagian dari analisis statistik perubahan ganda atau multivariate statistical analysis yang tujuannya untuk memisahkan beberapa kelompok data yang sudah terkelompokkan dengan cara membentuk fungsi diskriminan. Analisis diskriminan dalam kata lain adalah salah satu teknik statistik yang bisa digunakan pada hubungan dependensi atau hubungan antar variabel di mana sudah bisa dibedakan mana variabel respon dan mana variabel penjelas. Lebih spesifik lagi, analisis diskriminan digunakan pada kasus di mana variabel respon berupa data kualitatif dan variabel penjelas berupa data kuantitatif. Baik, untuk ada beberapa pendapat para ahli menjelaskan bahwa tujuan dari analisis diskriminan adalah untuk menggambarkan ciri-ciri suatu pengamatan dari bermacam-macam populasi yang diketahui, baik secara grafis maupun aljabar, dengan membentuk fungsi diskriminan. Dengan kata lain, analisis diskriminan digunakan untuk mengklasifikasikan individu ke dalam salah satu dari dua kelompok atau lebih. Hal ini disampaikan oleh Jahsan dan Wickren pada tahun 1982 dan bukunya pada halaman 470. Jadi, jika dianalogikan dengan regresi linear, maka analisis diskriminan merupakan kebalikannya. Pada regresi linear, variabel respon yang harus mengikuti distribusi normal dan homoskedastis, sedangkan variabel penjelas diasumsikan fixed. Artinya, variabel penjelas tidak diisyaratkan mengikuti sebaran tertentu. Untuk analisis diskriminan, variabel penjelasnya seperti sudah disebutkan di atas, harus mengikuti distribusi normal dan homoskedastis, sedangkan variabel responnya fixed. Untuk tujuan analisis diskriminan secara umum adalah yang pertama, mengikuti apakah ada perbedaan yang jelas antara kelompok pada variabel dependen. Bisa juga dikatakan untuk melihat perbedaan antara anggota grup 1 dengan anggota grup 2. Yang kedua, jika ada perbedaan untuk mengetahui variabel bebas mana yang membuat perbedaan tersebut. Dan yang ketiga, membuat fungsi atau model diskriminan yang pada dasarnya mirip dengan persamaan regresi. Dan yang keempat, lakukan klasifikasi terhadap objek atau dalam terminologi SPSS disebut baris. Dan untuk mengetahui apakah suatu objek termasuk pada grup 1 atau grup 2 atau lainnya. Untuk asumsi dan sampel dalam analisis diskriminan itu ada 4. Yang pertama, sejumlah P variabel independen harus berdistribusi normal. Dan yang kedua, matriks ragam paragram variabel independen berukuran PXP pada kedua kelompok harus sama. Dan yang ketiga, tidak ada korelasi antar variabel independen. Dan yang terakhir atau yang keempat, tidak terdapat data yang outlier pada variabel independen. Dan menurut Hare et al. Pada tahun 1987, pada bukunya halaman 76, analisis diskriminan tidak terlalu sensitif dengan pelanggaran asumsi ini, kecuali pelanggaran bersifat ekstrim. Dan Johnson dan N. Wickren pada tahun 1988, pada bukunya yang halaman 472 mengatakan hal yang sama, bahwa asumsi ini atau kesamaan ragam paragram dalam praktiknya sering dilanggar.
Tidak ada jumlah sampel yang ideal secara pasti pada analisis diskriminan. Pedoman yang bersifat umum yang menyatakan untuk setiap variabel independen terdapat 5-20 sampel. Dengan demikian, jika terdapat 6 variabel independen, maka seharusnya terdapat minimal 6 kali 5, yaitu 30 sampel, secara terminologi SPSS. Jika ada 6 kolom variabel independen, sebaiknya ada 30 baris data. Selain itu, pada analisis diskriminan sebaiknya digunakan dua jenis sampel, yakni analisis sampel yang digunakan untuk membuat fungsi diskriminan, serta whole out sampel atau split sampel yang digunakan untuk menguji hasil diskriminan. Untuk langkah-langkah dalam analisis diskriminan itu ada 6 langkah. Yang pertama, memisahkan variabel-variabel menjadi variabel independen dan variabel independen. Dan yang kedua, menentukan metode untuk membuat fungsi diskriminan. Pada prinsipnya, terdapat dua metode dasar untuk membuat fungsi diskriminan, yaitu simultaneous estimation. Semua variabel independen dimasukkan secara bersama-sama, kemudian dilakukan proses diskriminan. Dan yang kedua, stepwise estimation, yaitu variabel independen termasuk satu per satu ke dalam model diskriminan. Pada proses ini akan ada variabel yang tetap dan ada variabel yang dibuang dari model. Dan yang ketiga, menguji signifikan dari fungsi diskriminan yang terbentuk menggunakan Wig lambda, Piley, F-test, dan uji lainnya. Dan yang keempat, menguji ketetapan klasifikasi dari fungsi diskriminan serta mengetahui ketetapan klasifikasi secara individual dengan Chaswiss diagnostis. Dan yang kelima, melakukan interpretasi terhadap fungsi diskriminan tersebut. Dan yang terakhir atau yang keenam, melakukan uji validasi terhadap fungsi diskriminan. Untuk itu, suatu fungsi diskriminan layak untuk dibentuk bila terdapat perbedaan nilai rataan di antara dua kelompok yang ada. Oleh karena itu, sebelum fungsi diskriminan dibentuk, perlu dilakukan pengujian terhadap perbedaan vektor nilai rataan dari dua kelompok tersebut. Dalam pengujian vektor nilai rataan antar kelompok, asumsi yang harus dipenuhi adalah perubahannya diamati berdistribusi multivariat, normality, dan semua kelompok populasi mempunyai matriks beragam-ragam yang sama. Baik, itu penjelasan singkat atau pembahasan yang telah saya sampaikan mengenai analisis diskriminan. Baik, langsung saja kita ke pembahasan selanjutnya, yaitu mencari analisis diskriminan menggunakan aplikasi SPSS. Baik, langsung saja ke videonya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Pada kali ini saya akan menjelaskan cara mencari analisis diskriminan memakai aplikasi SPSS. Di sini saya sudah memiliki data, yaitu berupa hasil dari ujian 4 mata pelajaran yang terdiri dari Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Agama, dan Manajemen Inovasi. Dan untuk hasil ini, yang hasil 1 maka dinyatakan lulus, dan hasil kedua yang memiliki data 2 ini dinyatakan gagal. Baik, untuk jumlah datanya yang saya ambil bersebanyak 30 data. Untuk itu langsung saja kita untuk mencarinya. Yang pertama kita pilih analisis dan kita pilih klasifi, selanjutnya diskriminan. Lalu tekan. Untuk grup variabel kita masukkan hasil, dan untuk independennya kita masukkan mata pelajaran tadi. Oh ya, sebelumnya kita di sini ingin mengetahui apakah data ini bisa memakai analisis diskriminan atau tidak. Baik, langsung saja. Selanjutnya itu pelajaran agama, dan yang terakhir itu adalah pelajaran manajemen inovasi. Untuk define rank
Yang minimum kita 1 dan maksimum kita ambil kata 2. Dan kita pilih continue, lanjutnya statistik. Statistik kita pada kelompok deskriptif kita klik semuanya main univariate box M. Dan untuk matrix kita pilih total conference. Dan untuk function coefficient kita pilih Fisher. Selanjutnya kita tekan continue dan untuk hasil bisa kita lihat dan menekan OK. Baik, untuk hasilnya bisa kita lihat di sini. Dan untuk membaca hasilnya bisa kita baca dari atau yang pertama itu grup statistik. Di sini kita lihat untuk totalnya bahwa nilai bahasa Inggris merupakan nilai yang paling rendah di antara semua mata pelajaran karena hanya memperoleh nilai rata-rata sebanyak 6,1. Untuk kelompok 1 atau kelompok yang lulus dengan nilai terendah yaitu pada mata pelajaran Bahasa Indonesia dengan nilai 5,1538 dan nilai yang paling tinggi adalah pelajaran agama atau mata kuliah agama sebanyak 7,0769. Untuk kelompok kedua atau kelompok yang tidak lulus, nilai terendah yaitu pada bahasa Inggris sebanyak 6,1176 dan nilai yang tertinggi ada di mata kuliah Bahasa Indonesia yaitu dengan nilai rata-rata 6,9412. Selanjutnya bisa kita lihat pada test of equality of group mean, yaitu bisa kita lihat W lambda. W lambda merupakan atau bisa kita nyatakan bahwa jika nilainya mendekati angka 1 maka tidak ada perbedaan. Dan jika angka W lambdanya mendekati angka 0 maka ada perbedaan. Di sini yang mendekati angka 0 adalah mata kuliah Bahasa Indonesia yaitu 0,786. Artinya, nilai Bahasa Indonesia adalah nilai yang paling berbeda dari nilai yang lain. Dan nilai rata-ratanya juga paling rendah di antara yang lain. Selanjutnya, untuk membaca, yaitu kita baca engine values. Di sini, nilai engine value adalah nilai indikator yang menjelaskan bagus atau tidaknya suatu fungsi diskriminan yang dihasilkan. Nilai engine value di sini menghasilkan 0,73. Ini merupakan kecil dari angka 1 sehingga dapat dikatakan bahwa fungsi ini diskriminan kurang baik. Untuk nilai canonical correlation adalah merupakan nilai korelasi antar skor dan fungsi diskriminan yang didapat. Nilainya di sini 0,463. Yang artinya ini lebih rendah atau jauh dari angka 1. Dengan kata lain, korelasi antara skor dengan fungsi diskriminan juga lemah. Selanjutnya bisa kita lihat nilai standar canonical discriminant function coefficient merupakan atau menunjukkan besar kontribusi yang membedakan antara lulus atau tidak lulusnya. Nilai standar yang besar berada di pelajaran Bahasa Indonesia, yaitu sebanyak 1,003.
Dan pelajaran bahasa Inggris yaitu 0,066 yang merupakan mata kuliah yang mempengaruhi lulus atau tidak lulusnya. Untuk struktur metrik, berisi korelasi antara var independen dengan fungsi diskriminan dari out SPSS korelasi. Di sini untuk bahasa Indonesia sebanyak 0,998 dan untuk bahasa Inggris 0,22. Yang terbesar adalah bahasa Indonesia sebanyak 0,998. Sehingga mata kuliah bahasa Indonesia adalah yang paling kuat. Dan yang terakhir kita baca adalah classification function convention. Di sini kita bisa melihat bahwa untuk kelompok yang lulus atau kelompok 1 dengan asumsi yaitu minus 27,981 ditambah 1,978 bahasa Indonesia ditambah 2,333 untuk bahasa Inggris ditambah 2,688 untuk agama dan ditambah 1,751 untuk manajemen inovasi. Dan untuk kelompok yang tidak lulus yaitu minus 31,757 ditambah 2,559 untuk bahasa Indonesia ditambah 2,370 untuk bahasa Inggris ditambah 2,699 untuk agama dan ditambah 1,745 untuk manajemen inovasi. Dan ini merupakan hasil dari SPSS untuk mencari analisis diskriminan. Baik, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Semoga yang saya sampaikan bermanfaat untuk teman-teman semuanya yang melihat video ini. Saya akhir kata, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.